Olivia terpana melihat sikap ayahnya yang berubah drastis. Baru saja dia ingin bertanya, namun Aman Ramovich sudah mulai menampar dirinya sendiri dengan keras hingga membuat kedua pipinya memerah dan membengkak. Aman benar-benar ketakutan. Dia takut kalau Andi tidak puas dan langsung memanggil pasukan Galesong untuk menghabisinya. Olivia benar-benar tidak mengerti kenapa ayahnya dan Aman Ramovich begitu takut kepada Andi. Sementara itu, Aman Ramovich yang sudah menampar dirinya puluhan kali dan pipinya benar-benar bengkak, bertanya dengan suara yang tidak jelas. Tuan Andi, sekarang sudah cukup kan? Andi Rewa hanya meliriknya dan mengibaskan tangannya dengan malas untuk menyuruhnya pergi. Aman Ramovich seolah mendapat pengampunan ilahi. Dengan patuh, dia buru-buru menyeret kursi dan duduk jauh di ujung meja makan sendirian. Di dalam hatinya dia tidak punya niat balas dendam sedikit pun. Dia hanya berharap Andi tidak mencari masalah lagi dengannya. Mengenai Helena, kalau dia tidak bisa menikahi Helena pun tidak apa-apa, karena pernikahan itu tidak sebanding dengan harga memusuhi keluarga Rewa. Siapa sangka seorang oligarki ternama Eropa, Aman Ramovich, sekarang malah harus menampar dirinya sendiri untuk mendapatkan maaf dari seorang pria asing yang tidak dikenalnya. Olivia tidak paham lagi. Dia menunduk dan berbisik pada tunangannya William. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak mengerti. William menggeleng dan berkata heran. Aku juga tidak tahu. Sama seperti Richard, orang tua William yang cerdik langsung menyadari sesuatu. Lalu ayah William yaitu George Janvier buru-buru berbisik. William, di saat seperti ini kau jangan banyak bicara. Jangan cari masalah dengan pria asing itu. George sangat paham. Meskipun bermarga Janvier, tapi hubungannya dengan keluarga inti Janvier sangat jauh. Dia masih selalu mencari cara untuk mendekat kepada keluarga inti. Dengan situasi seperti itu, kekuatan yang bisa dia gerakkan tentu jauh di bawah Andi. Apalagi Andi Rewa kemungkinan besar didukung oleh pasukan Galesong. Karena itu, menurutnya lebih baik mereka tidak mencari gara-gara. Karena kalau tidak, mereka pasti akan celaka. William tidak paham kenapa orang tuanya pun ketakutan pada Andi. Dia ingin bertanya, tapi segera dihalangi oleh tatapan tajam ayahnya. Dia pun akhirnya memilih untuk bungkam. Karena terlalu banyak mengarang di pikirannya sendiri, saat ini Richard sudah menganggap Andi sebagai malaikat maut. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah menstabilkan situasi secepat mungkin dan menghindari konflik baru dengan Andi. Diam-diam dia memberikan isyarat peringatan kepada Olivia, lalu membuka mulutnya dan bertanya kepada Andi, Tuan Andi, kalau begitu bolehkah kita mulai acara resminya sekarang? Andi Rewa hanya mengangguk ringan tanpa berkata apa-apa. Richard pun menghela napas lega. Lalu segera mengumumkan bahwa jamuan makan malam untuk keluarga dan kerabat sebelum pernikahan resmi dimulai. Selama jamuan, Richard benar-benar menanggalkan sikap bangsawan kerajaannya yang sebelumnya tinggi hati. Dia terus-menerus menuangkan anggur untuk Andi. Kata-katanya pun penuh hormat dan sopan. Olivia tidak bisa mengerti perubahan sikap ayahnya. Maka dia mencari alasan untuk memanggil ayahnya ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Ayah, ada apa denganmu malam ini? Kenapa ayah begitu merendah di depan Andi? Richard memperingatkan, keluarga Rewa sepertinya sudah bekerja sama dengan pasukan Galesong. Jadi untuk sementara, kau jangan mengganggu Andi. Barulah Olivia menyadarinya dan buru-buru bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan pernikahan Helena? Richard berkata, pernikahan itu kita tunda dulu. Lihat saja sikap Aman Ramovich yang kini tunduk tidak berdaya. Bahkan kalau kau minta dia membawa Helena pergi sekarang, belum tentu dia berani. Olivia menggigit bibirnya lalu berkata dengan tidak rela, kalau Helena menikah dengan sepupu Andi, bukankah
itu berarti dia juga akan didukung oleh pasukan Galesong. Richard menenangkannya. Sekarang jangan pikirkan itu dulu. Fokus pada pernikahanmu dan pastikan kau bisa naik tahta sesegera mungkin. Tidak ada yang lebih penting daripada itu sekarang. Lagi pula, Helena juga sedang sakit parah. Meskipun dia menikah dengan sepupu Andi dan mendapat dukungan pasukan Galesong, berapa lama lagi dia bisa hidup? Setelah mendengar itu, ekspresi Olivia akhirnya sedikit tenang. Namun pikirannya teringat pada rencana tunangannya William untuk menjebak Andi. Dan dia ingin meminta pendapat ayahnya. Namun setelah berpikir sejenak, dia merasa saat ini ayahnya terlalu takut pada Andi. Kalau ayahnya tahu tentang rencana itu, ayahnya pasti tidak akan setuju. Maka dia pun memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Ketika Olivia kembali ke meja makan, William bertanya dengan suara pelan, "Olivia, rencana kita tetap akan berjalan, bukan?" Olivia berkata dengan suara pelan, "Tentu saja, asalkan bandar yang kau sewa itu cukup lihai dan tidak ketahuan, ini bisa dianggap sah. Tidak ada yang bisa menggugat." Menurut Olivia, meskipun pasukan Galesong hebat, tapi mereka bukan organisasi kriminal yang bisa semena-mena. Kalau malam ini Andi Rewa kalah dalam perjudian, Andi Rewa harus bisa menerimanya. Dan kalau pasukan Galesong sampai ikut campur, hanya karena itu, tentu akan mengundang kecaman publik. Olivia tidak ingin membiarkan Andi Rewa pergi dengan mudah. Setidaknya, pesawat Concorde milik Andi harus ditinggalkan. Bagi Olivia dan William, pesawat Concorde adalah barang mewah tingkat atas yang luar biasa menggoda. Sekali mereka punya niat jahat, mustahil untuk menarik diri lagi. Benar saja, setelah jamuan hampir selesai, seorang pria muda sekitar 30-an tersenyum dan berkata, "Teman-teman, malam masih panjang, bagaimana kalau kita bermain poker?" Andi Rewa mengangkat alisnya sedikit. Di dalam hati dia bergumam, akhirnya waktunya tiba. Begitu mendengar tentang poker, beberapa orang muda di meja makan pun langsung tertarik dan mulai mengangkat tangan. "Aku ikut, aku juga. Oh, aku juga ikut." Dalam sekejap sudah 5 orang yang mendaftar. William tidak langsung mengangkat tangannya. Dia menunggu semua orang menunjukkan ketertarikan terlebih dahulu, baru kemudian dia berkata, "Kalau begitu, aku juga ikut." Lalu dia menoleh pada Andi. Dia baru akan mencari cara untuk mengajak Andi, tapi Andi Rewa sudah lebih dulu mengangkat tangannya dan berkata, "Aku juga ikut." William langsung bersorak kegirangan di dalam hatinya. "Wah, aku bahkan belum sempat menjebaknya, tapi dia sudah masuk perangkap sendiri. Sempurna." Kemudian dengan sopan dia berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kalau Tuan Andi juga suka bermain poker. Kalau begitu, mari kita bermain bersama untuk bersenang-senang." Andi Rewa pun tersenyum ramah dan berkata, "Benar sekali, untuk bersenang-senang. Aku memang suka bermain kartu. Meskipun skillku buruk, tapi aku tetap suka bermain kartu. Tiap tahun, aku bisa kalah 2 atau 3 miliar hanya untuk bermain poker." William semakin senang, tapi di mulut dia tetap merendah. "Skillku juga tidak bagus, tapi aku sangat suka main. Setiap tahun aku harus membayar mahal untuk belajar." Andi Rewa berkata santai, "Kita masih muda, yang penting kita senang. Kalah sedikit, bukan masalah." Olivia pun ikut tersenyum dan berkata, "Kalau semua orang bermain, aku juga akan ikut beberapa putaran." Lalu dia menambahkan, "Ayo kita pindah ke lantai 2. Di sana ada ruang santai yang juga ada meja pokernya." Semua orang menyambut dengan gembira. Richard, ayah Olivia pun merasa lega. Di dalam hatinya dia berpikir, sepertinya Olivia dan calon suaminya sedang mencoba menjalin hubungan baik dengan Andi. Mereka cepat menyadari situasi. Memang, anak-anak muda paling pandai membaca keadaan. Begitu juga dengan ayah William, George Janvier, yang berpikiran serupa.
Dia merasa bangga karena anaknya akhirnya menjadi dewasa dan realistis. Maka dia pun hanya tersenyum dan berkata, "Kalian anak muda main saja, kami orang tua akan lanjut minum dan ngobrol." Maka para tamu muda pun bangkit berdiri dan menuju lantai 2. Andi Rewa berkata kepada Helena, "Helena, ikut denganku." Helena mengangguk pelan dan naik ke lantai 2 bersama Andi. Di lantai 2 kastil kerajaan terdapat pusat rekreasi seluas hampir 1000 meter persegi, lengkap dengan gym, ruang biliar, home theater, key TV, sauna ala Finlandia, spa, bahkan ruang khusus untuk bermain poker. Poker Texas sangat populer di dunia barat berkat promosi besar-besaran kasino di Las Vegas. Kini, permainan ini sudah menjadi permainan kartu paling populer di seluruh dunia barat, bahkan mulai mendunia. Meskipun Andi Rewa jarang bermain kartu, tapi dia paham aturan permainan ini. Dia tahu kalau malam ini William dan Olivia ingin menjebaknya. Maka dia memutuskan untuk membalikkan keadaan dan menyembelih mereka layaknya sapi gemuk. Setelah tiba di meja poker, pria yang mengusulkan permainan tadi langsung menawarkan diri. "Begini teman-teman, karena kita semua orang yang berkecukupan, tentu kita ingin bermain dengan adil dan seru. Jadi malam ini, kalian saja yang bermain dan aku yang menjadi bandarnya. Yang menang nanti bisa memberiku tip sedikit saja sebagai bonus." Memberi tip pada bandar adalah hal biasa di barat dan tidak wajib bagi semua orang. Hanya yang menang yang biasanya memberikan beberapa persen dari kemenangannya. Maka semua orang pun setuju. Pria tersebut kemudian mengambil satu set kartu baru dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, periksa dulu kartu-kartunya. Kalau semua setuju, kita mulai." Karena permainan kartu ini diadakan secara mendadak dan orang yang mengusulkannya secara sukarela menjadi bandar tanpa ikut bermain, maka selain Andi dan Olivia, para peserta lainnya sama sekali tidak terpikir soal adanya kecurangan. Apalagi tempat ini adalah ruang permainan pribadi milik keluarga kerajaan Nordik dan kartu remi yang digunakan adalah stok baru yang masih tersegel sehingga semakin tidak ada yang curiga. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kartu reminya. Masalah sebenarnya terletak pada si bandar. Orang ini adalah seorang ahli judi yang sudah kaya raya dari keahliannya berjudi. Bahkan saat bermain dengan pemain profesional pun, dia bisa melakukan kecurangan tanpa ketahuan. Apalagi sekarang hanya melawan sekelompok amatir. Dia mempunyai kecepatan tangan yang luar biasa, daya ingat yang kuat, dan jari-jarinya sangat lincah, setara dengan pesulap. Saat dia mengocok kartu, tidak ada yang tahu kalau dia sudah mengingat posisi setiap kartu. Kemudian, saat dia tampak asal-asalan memotong dan menyisipkan kartu, sebenarnya dia sudah menyusun urutan kartu sesuai rencana yang dia buat sendiri. Saat itu Olivia juga membagikan setumpuk chip kepada masing-masing orang, lalu berkata, "Semua orang mendapat chip senilai 100 juta. Gunakan itu dulu. Siapa yang duluan habis, bisa membeli lagi chip senilai 100 juta dari yang lainnya. Terakhir, saat kita selesai bermain, siapapun yang chipnya kurang dari 100 juta, harus membayar sisanya. Yang menang akan dibagi sesuai jumlah kemenangan masing-masing. Bagaimana menurut kalian?" Semua orang tentu tidak keberatan. Lagi pula ini bukan kasino sungguhan. Kalau di kasino sungguhan, chip dibeli menggunakan uang dan nanti bisa ditukar lagi. Tapi ini cuma taruhan antar teman. Jadi biasanya chip dibagikan lebih dulu. Nantinya yang kalah lebih dulu akan mengeluarkan uang untuk membeli chip lagi. Cara ini juga memudahkan pencatatan. Namun ketika yang lain setuju, Andi Rewa langsung angkat suara. "Kalau chipnya hanya 100 juta, bukankah itu terlalu sedikit?" Salah satu pemain di sana berkata, "Kita hanya sekedar bermain, 100 juta itu sudah cukup banyak."
Andi Rewa melambaikan tangannya dengan ekspresi malas dan berkata meremehkan. 100 juta itu terlalu sedikit. Kalau chipnya hanya sedikit, aku tidak bisa puas memasang taruhannya. Olivia langsung bertanya, apakah Tuan Andi memiliki saran? Andi Rewa tersenyum. Kita gandakan nilai chipnya 10 kali lipat. Sambil bicara dia mengambil satu chip senilai 100.000 dan berkata, lihat, chip 100.000 ini anggap saja mewakili nilai 1 juta. Yang ini, chip 1 juta, anggap saja mewakili 10 juta. Semua orang langsung terperanjat. Salah satu dari mereka membatin di dalam hati. Gila, apakah dia benar-benar sultan? Bermain santai saja sampai taruhan 1 miliar. Ini benar-benar gila. Kebanyakan dari mereka juga merasa seperti itu. Taruhannya terlalu besar, sampai di luar batas kemampuan mereka. Paling banyak mereka hanya sanggup kalah beberapa ratus juta. Tapi kalau sampai harus kehilangan 1 miliar di sini, maka itu akan membuat mereka stres berat. Tapi William justru sangat bersemangat. Dia tahu betul. Diam-diam dia mendapatkan bantuan dari si bandar. Jadi dia pasti bisa menghabisi Andi. Jangankan 1 miliar, bahkan 10 miliar juga bukan apa-apa. Kalau peluang menangnya 100%, dia tidak merasa takut sama sekali. Jadi dia pun berkata, teman-teman, Tuan Andi ini adalah tamu dari jauh, jangan membuatnya kecewa. Kalau taruhannya terlalu besar rasanya, jangan paksakan memasang taruhan yang terlalu besar. Semua orang akhirnya mengangguk. Bagaimanapun di sini William bisa dianggap sebagai tuan rumah dan dia juga dari keluarga Janvier. Jadi dia mempunyai pengaruh yang lebih besar. Sementara Andi Rewa berasal dari keluarga Rewa yang asetnya juga lebih dari 1.000 miliar. Ditambah lagi keluarga Rewa memiliki hubungan dengan pasukan Galesong. Jadi yang lain juga tidak bisa membantah. Si bandar pun tersenyum. Baiklah, kalau semua sudah sepakat, aku akan mulai membagikan kartunya. Kemudian dia mulai membagikan kartu dari pemain di sebelah kanannya dan seterusnya. Setelah kartu dibagikan, taruhan pun dimulai. Andi Rewa bahkan tidak peduli dengan kartunya. Begitu gilirannya tiba, dia langsung melempar satu chip senilai 1 juta yang sebenarnya mewakili nilai 10 juta. Setelah beberapa putaran, dia sudah melemparkan 4 chip 1 juta yang mewakili nilai 40 juta. Orang lain masih belum terbiasa dengan taruhan sebesar itu. Jadi banyak yang menyerah dan hanya menonton. Di meja kartu, akhirnya hanya tersisa Andi dan William. Kemudian si bandar berkata, silakan buka kartu kalian. Andi Rewa membuka kartunya. Dia hanya punya 1 pasang dan 3 kartu acak. Di permainan kartu Texas, kartu itu termasuk kartu lemah. Sedangkan William di putaran pertama langsung mendapatkan 4 kartu J, ditambah 1 kartu acak. Jelas kartunya jauh lebih kuat daripada kartu Andi. Bandar langsung mengumumkan, di putaran ini William menang. William dengan semangat mengumpulkan semua chip ke depannya dan tersenyum. Maaf Tuan Andi. Andi Rewa dengan santai menjawab, santai saja, itu hanya beberapa puluh juta saja. Lagi pula kemenangan yang sesungguhnya baru akan diketahui di saat terakhir. William mengacungkan jempolnya. Tuan Andi memang luar biasa. Bagaimana? Apakah kita akan tetap lanjut bermain? Andi Rewa mengangguk. Tentu saja, ayo. William memberikan isyarat rahasia ke bandar. Tadi kartu Andi terlalu kecil. Kali ini dia ingin Andi mendapatkan kartu besar, supaya Andi bisa bertaruh lebih besar juga. Dan benar saja kali ini bandar memberi Andi 4 of a kind, lalu memberi William straight flush. Andi Rewa terpancing, melihat kartunya sangat besar. Dia langsung melempar chip 20 juta, yang berarti 200 juta. Lagi-lagi hanya dia dan William yang tersisa. Saat membuka kartu, William langsung menunjukkan straight flush.
Semua orang di sekitar tercengang melihat keberuntungannya. Bandar kembali mengumumkan, putaran ini masih dimenangkan oleh William. William mengumpulkan chip sambil berkata, "Tuan Andi, kartumu memang bagus, tapi aku sedikit lebih beruntung." Andi Rewa dengan santai melambaikan tangannya. "Ambil saja, bagiku nominal seperti itu hanya recehan." Melihat sikap Andi yang santai itu, diam-diam Olivia berpikir, sepertinya orang ini adalah anak orang kaya yang suka membuang-buang uang tanpa berpikir. Kalau terus begini, malam ini aku bisa memenangkan sebuah pesawat Concorde. Kalau nanti aku naik tahta, aku bisa berkeliling dunia dengan menggunakan pesawat itu. Aku akan menjadi satu-satunya di antara bangsawan kerajaan dunia yang berkeliling dengan pesawat Concorde. William juga sangat bersemangat. Dalam 2 putaran saja dia sudah menang lebih dari 240 juta dari Andi. Maka dia berkata, "Tuan Andi, sesuai aturan tadi, kau sudah kalah lebih dari 100 juta. Jadi kau harus membeli chip baru." Andi Rewa mengerutkan dahinya. "Sekarang aku sudah harus membeli chip lagi? Bukankah tadi Putri Olivia mengatakan setelah chip habis, barulah kita harus membeli? Aku masih memiliki banyak chip." William menjawab dengan canggung, "Tapi tadi kita sepakat, setiap kali kalah 100 juta, maka harus membeli chip lagi. Kau sudah kalah 200 juta lebih, karena nilai chip kita dinaikkan 10 kali lipat. Itu adalah idemu sendiri." Andi Rewa berkata dengan nada meremehkan, "Aku kalah 200 juta dalam 1 putaran. Apa iya dalam 1 putaran aku harus membayar 2 kali?" William buru-buru berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita membayar setiap ronde saja?" Andi Rewa mendengus jijik. "Sangat merepotkan kalau harus membayar setiap putaran. Begini saja, chip ini nilainya 1 miliar. Tunggu saja sampai aku kehilangan semua chip ini, baru aku akan membayar sekaligus 1 miliar. William baru saja ingin berbicara, namun Andi Rewa sudah langsung menyela dengan sinis. "Sudah, jangan banyak bicara lagi. Kalau tidak, aku akan langsung membayar 240 juta sekarang juga, tapi aku tidak akan bermain lagi." Begitu melihat Andi agak kesal, William pun langsung panik dan buru-buru menjelaskan, Tuan Andi, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu." Lalu dia buru-buru menambahkan, "Kupikir aturan kita masih seperti kesepakatan tadi, yaitu setiap kalah 100 juta, maka harus langsung dibayar. Tapi kalau kau sudah bicara begitu, aku juga tidak akan mempermasalahkannya. Kita akan memakai caramu saja. Begitu kalah 1 miliar, baru dibayar. Kalau sampai permainan berakhir, belum kalah sebanyak itu, berarti kita hitung total kekalahannya saja. Bagaimana menurutmu?" Andi Rewa mengangguk puas dan tersenyum. "Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan permainannya." Di putaran berikutnya, William mendapatkan 3 kartu as, sedangkan Andi juga mendapatkan 3 of a kind, tapi hanya 3 kartu king. Namun, salah satu as milik William masih tertutup, jadi Andi Rewa hanya bisa melihat 2 kartu as. Maka Andi dengan percaya diri langsung melempar chip 20 juta yang senilai dengan 200 juta dan berkata, "Aku yakin kau tidak mungkin mempunyai 3 kartu as." William tersenyum kecil. Dia ikut melemparkan chip 20 juta dan berkata sambil tersenyum, "Kalau Tuan Andi sepercaya diri itu, bagaimana kalau taruhannya ditambah?" Andi Rewa mengangkat bahunya. "Silakan, aku tidak takut." Lalu Andi kembali melemparkan chip 20 juta. Sekali lempar, total taruhan Andi menjadi senilai 400 juta. Kemudian tibalah saat untuk membuka kartu. William membuka 1 kartu tertutupnya, ternyata benar-benar 1 kartu as lagi. Dan sambil tersenyum dia berkata, "Maaf Tuan Andi, aku memang punya 1 kartu as lagi." Olivia hampir melompat saking girangnya. Yang lainnya pun tampak kaget. Sekarang Andi Rewa sudah kalah hampir 700 juta. Padahal belum lewat 20 menit.
Tapi Andi sama sekali tidak terganggu. Dia malah menggeleng-gelengkan kepalanya dengan santai dan tertawa. William, sepertinya kau sebagai calon pengantin baru memang sedang mendapatkan hoki yang besar malam ini. Lalu dia berkata lagi, tapi aku tidak percaya kalau hokiku tidak bisa mengalahkanmu. Ayo, kita lanjutkan. Yang lain mulai sadar kalau mereka semua hanya menjadi pelengkap. Taruhan sebesar ini membuat mereka bahkan tidak berani ikut walaupun kartu mereka bagus. Jadi di putaran berikutnya lagi-lagi hanya tersisa Andi dan William. Kali ini Andi mulai mengendalikan ritme taruhannya. Dia kembali melempar chip 30 juta yang senilai dengan 300 juta. Dan chip di tangannya hanya tersisa 6 juta yang senilai dengan 60 juta. Kalau Andi Rewa kalah lagi, berarti dia sudah kalah 940 juta, hampir 1 miliar. Dan sesuai aturan, dia harus membeli chip dengan uang asli dari William. William sangat bersemangat. Belum sampai setengah jam, dia sudah menang hampir 1 miliar. Rasanya seperti mimpi. William sengaja ingin membuat Andi harus mengeluarkan uang asli. Jadi dia langsung melempar chip 10 juta yang senilai dengan 100 juta dan berkata, Tuan Andi, aku pasang senilai 100 juta. Sepertinya kau sudah tidak punya chip lagi, bukan? Andi Rewa mengangkat bahu dan membuang kartunya yang jelek ke samping. Aku menyerah. Orang-orang di sekitarnya langsung heboh. Dia menyerah? William sudah hampir tertawa terbahak, tetapi dia berusaha menahan diri dan berkata, Tuan Andi, sekarang kau sudah kehabisan chip. Jadi bagaimana kalau kita hitung dulu jumlah kekalahanmu? Andi Rewa mengerutkan keningnya dan berkata dengan kesal, kenapa hari ini hokiku sangat jelek? Lalu dia melihat William dan bertanya, jadi sekarang aku sudah harus membeli chip lagi? William tertawa lebar seperti bunga matahari yang mekar. Benar, bagaimana kalau aku memberikan nomor rekening bank Swissku? Andi Rewa mengangguk. Oke, berikan nomor rekeningmu. Nanti aku akan menyuruh bagian keuangan untuk mentransfernya. Lalu Andi Rewa berkata, oh iya, karena ini transfer antar bank, apalagi dalam euro, jadi mungkin akan sedikit merepotkan dan butuh waktu. Aku tidak mungkin membuat semua orang di sini menunggu uangku masuk, baru kemudian melanjutkan permainan. Jadi bagaimana kalau aku menjadikan pesawat Concordeku sebagai jaminan? Aku akan membuat surat perjanjian jaminan dan membubuhkan tanda tangan serta cap jempol. Nilainya 3 miliar, jadi kau bisa memberiku chip 300 juta. Bagaimana? William buru-buru mengambil chip senilai 300 juta dan mendorong ke depan Andi dengan hormat. Tuan Andi, ini chipnya, silakan diterima. Andi Rewa menumpuk chipnya di depan, lalu meminta kertas dan pena. Dia menulis surat perjanjian jaminan secara singkat, lalu membubuhkan tanda tangan dan cap jempol. Setelah selesai, dia menyerahkan perjanjian itu kepada William, lalu menatap si bandar dengan senyum setengah mengejek. Kali ini, tolong berikan aku kartu yang bagus. Aku sudah kalah banyak. Masa iya aku tidak bisa menang satu kali pun? Si bandar baru saja akan berbasa basi, tapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat yang masuk ke dalam pikirannya. Seketika dia pun menjadi tunduk dan mengangguk penuh hormat. Tapi perubahan kecil ini hanya Andi yang menyadarinya. Pada putaran kartu berikutnya muncul kejutan baru. Ketika 4 kartu terbuka, Andi Rewa dengan cepat mendapatkan 3 kartu as. 2 di antaranya terbuka di meja. Sedangkan William tampak luar biasa dengan kartunya berupa 10, J, Q, K, dan semuanya sekop. Melihat kartu ini, William langsung tahu kalau bandarnya pasti berniat memberinya straight flush, yaitu 5 kartu berurutan dengan jenis yang sama, dan Andi akan mendapat 4 of a kind as. Dalam permainan poker Texas, straight flush adalah kombinasi tertinggi yang mengalahkan kombinasi lain apapun. Saat itu Andi Rewa sudah menunjukkan 2 kartu as.
Artinya kemungkinan terbaiknya hanya four of a kind. Tapi itu tetap tidak akan bisa mengalahkan straight flush. Jadi William yakin Andi Rewa pasti akan kalah kali ini, sementara dirinya pasti menang. Setelah beberapa ronde taruhan selanjutnya, Andi pun mempertaruhkan hampir seluruh chip miliknya. Menjelang kartu terakhir dibagikan, Andi Rewa tersenyum dan berkata, "William, kalau aku kalah kali ini, pesawat jet milikku akan menjadi milikmu, dan 1 miliar akan segera ditransfer oleh bagian keuangan." William sangat bersemangat, jantungnya berdebar kencang, hingga dia secara refleks berkata, "Maaf Tuan Andi, melihat kartu seperti ini sepertinya hari ini kau harus mengeluarkan banyak uang." Andi Rewa dengan santai mengibaskan tangannya. Dia tertawa dan berkata, "Uang sejumlah itu bukan apa-apa. Ketika pasukan Galesong meminta setengah dari kekayaan keluarga Rewa, bukankah kami tetap memberikannya dengan santai?" Kemudian Andi Rewa melihat ke arah Bandar dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, bagikan kartu terakhirnya." Bandar langsung membagikan kartu terakhir. Kartu terakhir untuk Andi adalah As Sekop. Melihat Andi mendapatkan As Sekop, William sama sekali tidak terkejut. Dia tahu rekannya memang berniat memberikan Andi four of a kind as, kombinasi tertinggi kedua setelah straight flush. Namun William yakin dirinya akan mendapat 9 sekop yang akan melengkapi kartunya menjadi straight flush, yaitu 910 JQK. Selama mendapatkan kartu itu, dia pasti menang. Saat ini Andi Rewa langsung membuka kartu tertutupnya dan dengan tenang berkata, "William, aku mendapat four of a kind as. Sepertinya kau hanya bisa menang kalau mendapat straight flush, tapi straight flush tidak semudah itu untuk didapat." William dengan percaya diri tersenyum dan berkata, "Tuan Andi, hari ini aku sangat beruntung. Jadi aku yakin kartu terakhirku pasti 9 sekop." Andi Rewa mencibir, "Jangan bermimpi." William bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kalau langsung kubuka saja kartunya? Mari kita lihat siapa pemenangnya." Andi Rewa mengangkat tangannya dan tersenyum. "Jangan dulu, kalau sudah bermain, kenapa kita sekalian tidak membuat permainannya menjadi lebih seru? Bagaimana kalau kita tambah taruhan masing-masing 2 miliar untuk satu ronde ini?" Semua orang di tempat itu langsung heboh. Seseorang berseru, "Menambah 2 miliar? Ini sudah seperti taruhan nyawa." Yang lain menimpali, "Seumur hidup, aku belum pernah melihat taruhan sebesar ini. Ini benar-benar gila." Bahkan William pun merasa kaget. William mulai panik dan berkata, "Tuan Andi, menurutku kita tidak perlu menambah taruhan lagi. 2 miliar itu sangat besar. Walaupun kau tidak menganggap uang sebagai masalah, tetapi tetap saja ini terlalu berlebihan. Kau hanya membuang-buang uang saja." Andi Rewa tersenyum. "Kartumu belum dibuka. Dari mana kau tahu kalau aku membuang-buang uang?" William menjawab dengan canggung, "Aku serius. Aku merasa aku mempunyai peluang menang yang lebih besar. Lebih baik aku langsung membuka kartuku saja. Cukup dengan taruhan yang ada di meja, tanpa tambahan lagi, oke?" Andi Rewa terkekeh dan mengejek, "Kau benar-benar penakut dan pengecut." Lalu dia menoleh ke Olivia dan berkata, "Sebaiknya kau bujuk tunanganmu itu. Menjadi pria itu harus berani. Kalau di saat genting saja sudah takut, bagaimana dia bisa menjadi suami dari seorang calon ratu?" Olivia pun panik. Dia tahu William hampir pasti menang. Tapi kalau menangnya terlalu besar, itu bisa menjadi masalah besar. Kalau Andi kalah kali ini, berarti dia kehilangan 3 miliar plus 1 pesawat jet. Nilainya sangat besar. Dia bergumam di dalam hati, "Bagaimana kalau Andi marah dan memanggil pasukan Galesong untuk membalas dendam?" Tapi yang tidak dia tahu, Andi Rewa sama sekali tidak panik. Yang panik justru William.
Akhirnya William berkata dengan marah, "Tuan Andi, aku tidak mau mengikuti taruhan tambahan ini bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak mau menang terlalu banyak. Aku sedang mencoba menyisakan jalan keluar untukmu. Tapi kenapa kau terus saja menekanku?" Andi Rewa tersenyum. "William, mentalitasmu itu mentalitas orang miskin." William sangat kesal. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Andi malah menganggap niat baiknya sebagai penghinaan dan menyebut dirinya memiliki mentalitas orang miskin di depan umum. Akhirnya dia menggebrak meja dan berseru, "Baik, kita akan menambahkan taruhan 2 miliar."